Yasuko Watanabe lahir di Tokyo pada tahun 1957. Dia berasal dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Kedua orang tua Yasuko selalu memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Setelah lulus SMA, Yasuko berkuliah di Keio University, sebuah universitas elit pada masa itu, mengambil jurusan ekonomi. Setelah lulus kuliah, Yasuko mengikuti jejak ayahnya bekerja di Tokyo Electric Power Company atau TEPCO, sebuah perusahaan listrik kenamaan. Pada tahun 1978, ketika Yasuko berusia 21 tahun, ayahnya meninggal dunia secara mendadak. Saat itu, Yasuko merasa kehilangan pegangan hidup karena ayahnya adalah sosok yang paling dicintainya. Meskipun saat itu Yasuko masih merasa terpukul dan sedih, tetapi dia tidak punya pilihan selain bekerja keras demi ibu dan adiknya. Kerja keras Yasuko rupanya membuahkan hasil. Karirnya melesat dengan cepat hingga pada tahun 1993 ketika Yasuko berusia pertengahan 30 tahunan. Dia sudah dipercaya menduduki posisi tinggi di perusahaan. Saat itu, Yasuko Watanabe menjadi satu dari sedikit wanita di perusahaan Jepang yang berhasil mendapat penghasilan mencapai $100.000 setahun atau kira-kira 1,4 miliar rupiah. Namun bayaran sefantastis itu tentu diikuti dengan tekanan pekerjaan yang besar. Yasuko merasakan betapa stresnya berada pada posisi tinggi sampai-sampai dia tidak punya kehidupan sosial. Dia tidak punya teman, bahkan jarang pergi minum dengan bos atau rekan kerjanya yang biasa dilakukan kalangan pebisnis di Jepang. Yasuko sempat dirawat di rumah sakit karena menderita gangguan pola makan. Berat badannya turun secara drastis. Di saat bersamaan, Yasuko mulai bekerja part-time pada malam hari sebagai wanita penghibur. Tetapi yang awalnya hanya sekedar untuk melepas kepenatan, lama-kelamaan Yasuko semakin serius menjalani profesi malam harinya. Dia menyewa sebuah apartemen murah di daerah Shibuya yang digunakan untuk melayani para pelanggan. Setiap hari sehabis kerja, Yasuko akan menjelma dari wanita karir sukses menjadi kupu-kupu malam. Setiap malam Yasuko menyusuri jalan Maruyama, area lampu merah Tokyo, untuk mencari pelanggan, kemudian membawa mereka ke apartemen murahnya. Yasuko menyembunyikan pekerjaan sampingannya itu dari kehidupannya di pagi hari. Untuk menjaga kerahasiaan, Yasuko harus berhati-hati dengan cara hanya menerima 4 orang tamu setiap malam. Dalam sebuah buku jurnal kecil, Yasuko mencatat dengan detail segala hal tentang para pria yang menerima jasanya. Tetapi ternyata pekerjaan sampingannya itu justru membawa maut bagi Yasuko Watanabe. Govinda Prasad Mainali adalah pria asal Nepal yang mencoba peruntungannya di Jepang. Dia meninggalkan istri serta kedua putrinya di Nepal demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Berbekal visa kunjungan singkat, Govinda tiba di Tokyo pada tahun 1994. Dia kemudian bekerja di sebuah restoran masakan khas Nepal. Ketika masa berlaku izin tinggalnya sudah habis, Govinda memutuskan untuk tetap tinggal dan bekerja di negara Sakura tanpa izin resmi. Gaji di Jepang yang jauh lebih tinggi dibanding negaranya sendiri membuat Govinda nekat. Govinda yang berada jauh dari keluarganya, setiap hari bekerja dengan tekun di restoran. Rekan dan bosnya menilai Govinda sebagai pekerja yang baik. Meski banyak sekali gadis Jepang yang naksir pada ketampanan Govinda, tetapi dia tetap berusaha setia kepada istrinya di Nepal. Secara rutin, Govinda mengirimkan sejumlah uang kepada keluarganya hingga tabungannya terkumpul cukup banyak untuk membangun rumah di Kathmandu, ibu kota Nepal. Bersama 4 orang pria asal Nepal lainnya, Govinda menyewa sebuah apartemen murah di daerah Shibuya. Kebetulan apartemen Govinda bersebelahan dengan apartemen Yasuko Watanabe.
keduanya sempat berkenalan saat tak sengaja berpapasan. Govinda tahu profesi tetangganya itu sebagai wanita penghibur, karena setiap malam dia melihat Yasuko keluar masuk apartemen dengan pria yang berbeda-beda. Govinda berpikir Yasuko pasti menjadikan apartemennya sebagai tempat kerja. Pada awal tahun 97, Govinda mulai memakai jasa Yasuko. Apakah Yasuko yang menawarkan jasa, ataukah Govinda yang tertarik lebih dulu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sebanyak 3 kali, Govinda melakukannya di apartemen Yasuko. Hingga yang terakhir kali, Govinda membeli pelayanan Yasuko di awal bulan Maret tahun 97. Saat itu, seperti biasa, Yasuko mencatat semua pria yang berkunjung dalam jurnalnya. Tidak terkecuali Govinda. Sialnya, Govinda menjadi pria terakhir yang dicatat Yasuko dalam jurnal miliknya, sebelum kupu-kupu malam itu ditemukan meninggal dunia. Malam Minggu tanggal 8 Maret 97, seperti biasa Yasuko mencari pelanggan. Diduga, pada hari itulah Yasuko Watanabe bertemu dengan seorang pria berbaju warna hitam putih. Tak lama kemudian, Yasuko bersama pria misterius itu memasuki apartemen kosong di lantai 1. Itu adalah terakhir kalinya Yasuko terlihat. 11 hari kemudian, pengelola apartemen menemukan Yasuko dalam sebuah kamar kosong di lantai 1, tetapi sudah tidak bernyawa. Polisi segera menyatakan kasus itu adalah pembunuhan. Dalam penyelidikan lebih lanjut terungkap bahwa terjadi pencurian juga. Sejumlah uang dalam dompet Yasuko telah raib. Para penghuni lain dimintai keterangannya, dan Govinda yang tidak tahu apa-apa dengan sukarela mendatangi polisi. Saat itu polisi sudah menemukan jurnal milik Yasuko, di mana nama Govinda tercatat sebagai pelanggan terakhir dalam jurnal itu. Melihat Govinda, polisi langsung menangkapnya. Saat dimintai keterangan karena ketakutan, awalnya Govinda mengaku tidak mengenal Yasuko Watanabe. Tetapi kemudian dia merubah pengakuannya dan mengatakan sudah 3 kali berhubungan dengan wanita malam itu. Pengakuan Govinda yang berubah-ubah membuat polisi merasa dia sedang menutupi kesalahannya. Meski tanpa bukti yang kuat, Govinda langsung ditahan dengan dakwaan pencurian dan pembunuhan. Pada pengadilan pertama, Govinda dibebaskan karena tidak ada bukti yang mendukung. Tetapi saat itu jaksa dan polisi sama sekali tidak mau menerima keputusan pengadilan. Mereka kemudian mencari cara untuk membuktikan bahwa Govinda memang pelakunya. Untuk mengulur waktu, Govinda ditahan lagi dengan alasan pelanggaran izin tinggal. Para penegak hukum yang arogan itu dengan sengaja mengatur sedemikian rupa agar Govinda terlihat bersalah. Mereka dengan sengaja tidak menunjukkan hasil uji DNA yang ditemukan di lokasi yang menyatakan DNA itu bukan milik Govinda. Hingga akhirnya berhasil meyakinkan pengadilan untuk menarik keputusan awal dan menyatakan bahwa Govinda Mainali bersalah. Pada bulan Desember tahun 2000, Govinda dijatuhi hukuman seumur hidup dan sebagian besar masa tahanan dihabiskannya dalam ruang isolasi. Meski sudah berada di balik jeruji besi, Govinda dan pengacaranya tidak pernah menyerah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hingga suatu hari, pengacara Govinda berhasil membuka hasil uji tes DNA yang pada persidangan terdahulu ditutupi. Ternyata DNA yang ditemukan di TKP dan pada Yasuko bukanlah DNA milik Govinda. Selain itu, juga terungkap bahwa golongan darah pelaku dan golongan darah Govinda berbeda. Sebuah fakta lain terungkap bahwa pada saat kejadian, sebenarnya Govinda sedang bekerja di sisi lain kota, sehingga tidak mungkin dia bisa berada di 2 tempat bersamaan. Semua itu diajukan pengacara Govinda ke hadapan pengadilan tinggi agar bisa diadakan persidangan ulang. Akhirnya, pada tanggal 7 Juni tahun 2012, Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa telah ditemukan kecurigaan adanya pelaku lain.
sehingga Govinda dinyatakan tidak bersalah dan harus segera dibebaskan. Govinda Mainali dibebaskan pada pukul 3 sore di hari yang sama dan langsung dipindahkan ke tahanan imigrasi sebelum dideportasi ke Nepal karena telah melakukan pelanggaran izin tinggal. Setelah 15 tahun di penjara secara tidak adil, akhirnya pada tanggal 16 Juni tahun 2012, Govinda diterbangkan kembali ke Kathmandu, Nepal. Govinda merasa sangat bahagia ketika akhirnya kembali berkumpul dengan istri serta kedua putrinya setelah 18 tahun meninggalkan mereka. Hingga hari ini pelaku sebenarnya di balik kematian Yasuko Watanabe masih menjadi misteri. Bisa jadi, orang itu adalah salah satu pelanggan terakhir Yasuko yang tidak sempat tercatat di dalam jurnalnya. Namun sayangnya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Jepang, penyelidikan atas kasus pembunuhan memiliki masa kadaluarsa. Bila dalam masa 15 tahun sebuah kasus belum juga terpecahkan, maka kasus tersebut akan diputuskan untuk ditutup. Sehingga percuma saja bila suatu hari ada seseorang yang mengaku sebagai pelaku dalam kematian Yasuko, orang tersebut tidak akan bisa dihukum atas kejahatan yang dianggap sudah kadaluarsa. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.